Abang keliling-keliling desa segala Heeh. macam, ke mana-mana. Ada nggak suatu tempat yang Abang datengin, ada pedulinya, lurah atau RT, RW yang mendukung Abang dan tiba-tiba bilang, "Bang, di sini aja Bang bikinnya, Mmm. setiap minggu atau gimana kita support." Ada nggak kayak gitu? Ada, Ah, bahkan ada dengan RT-nya, RW-nya ada gitu ya, ada? di daerah Bogor juga ada, Parung ya, ada. Heeh, Malah saya di tempat warga dulu ya, mhm, kata RT-nya, "Udah tempat saya aja," gitu. Yang itu oke, ada, peduli ada mereka ya? ada, coba karena mereka juga pikir, "Wah ini, harus dikasih tempat," gitu. Mhm, Tapi, akhirnya juga mungkin karena mereka sibuk atau apa, akhirnya mereka udah nggak ini mmm, lagi, saya coba hubungi juga nggak ini. Ada ya kalau masyarakat itu kalau saya datang itu sangat antusias ya, iya, heeh, senang sekali ya mhm, iya umumnya, iya, bahkan disiapin kopi apa, kalau iya keluar siap, kopi kadang-kadang kan dikasih makan apa iya segala iya, macam, heeh, iya kan. Ke Bandung disiapin makanan apa, wah itu saya bilang, "Nggak mhm, usah repot-repot lah, yang penting anak saya itu datang ngajarin anak-anak," iya gitu iya, kan ya. Karena mereka senang mhm, didatangin, anak-anak berkarya, ya mereka siapin, mmm. gitu. So, Arif Linto Show! Ahai! Halo Bro and Sis. Sekarang kita pertama kalinya outside, keluar dari studio menuju galeriku yang berada di Tangerang. Sekarang kami sudah tiba di rumah galeriku. Siapa tuan rumahnya? Pasti Bro and Sis ingin tahu. Nah, kita temui saja langsung. Gak usah banyak basa-basi. Oke? Ini sesuatu yang di luar, pokoknya di luar semua, di luar perkiraan, di luar segala macam. Karena ini sesuatu yang istimewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Mawi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Ya, Nah, ini Bro and Sis, ini tamu kita, ya, Bang Asnawi, sarjana seni rupa dari Institut Kesenian Jakarta. Assalamualaikum, Bang. waalaikumsalam. Ah, Nih kami senang nih bisa datang ke sini nih. amin amin. Alhamdulillah, Bang, Ya, setelah menempuh perjalanan yang lumayan lumayan jauh dari Jakarta ke sini apa dari mana nih? dari Depok, Bang. Oh dari Dari Depok, Depok. ya. Kami Lumayan lah ya. berempat, Nah, ya, kami berempat berniat mudah-mudahan sebelum jam 1 udah sampai sini, oh gitu. gitu. Alhamdulillah ini nggak hujan nih, kalau hujan Amin, iya. bisa terhalang juga kalau banjir Iya, di mana-mana gitu. iya Iya, betul. alhamdulillah. Alhamdulillah kami udah sampai di sini Iya. dan dijamu sama Bang Mawi, ya kan, dong. Ya seadanya ya, Amin amin, karena ya. galeriku itu rumah reot yang diberdayakan untuk kemudian menjadi galeri gitu. Iya, rumah Makanya reot, kalau saya bilang dengan teman-teman atau heeh, siapapun yang datang ke sini, tolong dihapus image-nya kalau galeriku itu galeri mewah iya, ya, karena heeh. ini rumah reot yang diberdayakan jadi galeri. Tapi rumah reot yang berisi Berbuat karya gitu. tentang dunia, Bang. Oke, Oke. begini, Bang, Nah, pertama kali saya ingin bertanya, awal sekali proses Abang dari kecil hingga Abang jatuh cinta dengan kesenian. Apakah keluarga Abang keluarga kesenian atau memang pilihan hati Abang sendiri? Silahkan. wah ini kalau saya cerita bisa 7 maghrib ini. Oh, nggak apa-apa. Kita standby. Oke, jadi Heeh. gini ya, kalau ditanya latar belakang panjang ya. Mhm. Ketika kecil itu saya memang, suka menggambar ya, suka Mhm. menggambar, suka coret-coret apa segala macam gitu kan ya. Mhm. Tapi kan, saya nggak tahu kalau potensi saya adanya di seni lukis gitu ya, Iya, hanya heeh. hobi aja coret-coret, Mhm. dinding apapun kan gitu kan ya. Iya iya. Ketika sekolah di TK juga gitu, hobi coret-coret, Oh. gambar-gambar, dan buku sekolah, buku absen guru saya ingat Iya. sekarang, Iya. saya coret Iya apa. iya iya. Tapi
guru saya nggak marah gitu karena, Hmm. mungkin tahu ya kalau saya punya hobi atau punya bakat di Iya, situ heeh. ya kan. Tapi kan namanya anak kecil gimana, ya Mhm kan. mhm. Kemudian, sampai di TK, apa namanya, SD juga SD? gitu. Bahkan ketika di SD itu saya udah bisa meniru-niru gambar-gambar misalkan tokoh-tokoh dunia gitu kan Heeh, ya, iya iya. dan sampai dipajang di sekolah, di kelas, apa segala macem gitu Heeh, kan. iya. Nah, terus sampai di SMA, SMP begitu juga, Mhm. bahkan sering ikut, lomba, Mhm mhm. juara-juara gitu kan, tapi saya tidak pernah ambil sertifikatnya atau Oh gitu, pialanya. iya, heeh. Karena buat saya, dari dulu itu, ya udah ikut-ikut aja, Iya. senang-senang aja Iya gitu iya kan. iya. Nah, terus sampai di SMA juga begitu, Mhm. nah ketika itu saya, bergabung di Sanggar Pejeng dengan teman-teman yang didirikan Mhm. oleh, teman saya di Palu ya waktu itu ya, saya kan Oh, orang Palu, heeh heeh. namanya Sanggar Pejeng yang didirikan oleh teman saya namanya Hengki almarhum, Mhm. dan satu lagi namanya Endeng gitu kan ya. Mhm. Iya. Kita bergabung di situ sambil belajar apa segala macam, dan akhirnya juga saya mulai mengajar anak-anak juga gitu kan. Nah, terus lama-lama, sadar bahwa, "Wah, ternyata ini dunia saya," gitu loh. Dunia seni Oh. ini utamanya di seni lukis ini adalah dunia saya gitu. Oh. Maka, 18 Agustus 1986 Ah. ya, itu saya putuskan untuk merantau. Dalam Oh. rangka apa? Untuk memperdalam, memperluas wawasan, pergaulan, apa segala macam. Iya iya. Dan saya tinggalkanlah, pada saat itu saya sudah kuliah di Fakultas, Sosial dan Politik atau Sospol Universitas Tadulako Palu. Itu Oh. saya tinggalkan, ya, itu saya Heeh. tinggalkan. Keluarga saya tinggalkan, semua saya tinggalkan. Saya merantau untuk, apa namanya, untuk belajar atau menambah wawasan saya tentang seni lukis. Mhm. Jadi saya ke Surabaya, ke Bali, Mhm. ke Jogja, ke Solo, dan beberapa wilayah lain gitu. Mhm. Dan akhirnya ke Jakarta dan Mhm. menetap di Tangerang, Iya. gitu. Ah, kembali lagi Mhm. ke awal nih. Itu orang tua merestui dan orang tua paham tentang kesukaan Abang bahwa Abang jatuhnya menyukainya di dunia kesenian? Mungkin mereka paham ya, tapi mereka, nggak pernah juga, apa, mengarahkan saya karena memang, untuk di dunia seni ini di dalam keluarga saya mungkin hanya saya sendiri gitu. Oh gitu. Karena bapak saya kan orang ekonomi, ibu saya ibu Oh, rumah tangga, ya heeh kakak saya, pendidikan, heeh, bukan orang seni lah gitu. tahu tahu. Sehingga, juga apa namanya, mendapatkan penolakan-penolakan juga ketika saya bilang, apa namanya, mau pergi merantau untuk ini, belajar seni lukis gitu. Oh gitu. Karena nggak sampai di dalam pikiran mereka kan, gitu Mhm kan. mhm. Karena saya juga udah kuliah gitu Iya, kan. heeh. Harapan mereka saya selesaikan kuliah ya, jadi orang politik lagi apa. Iya iya iya. Tapi ya saya semua tolak itu dan saya meninggalkan. Tapi di sisi lain, bapak saya itu juga, apa, paham juga ketika, saya, apa namanya, memutuskan untuk ini gitu. Oke. Ya karena bapak saya itu kan, beliau profesor di bidang ekonomi gitu Wih, kan. Itu dahsyat. Iya iya. jadi kan boleh dibilang nggak nyambung gitu kan Iya ya, iya iya iya. tapi beliau paham. Cuma Mmm, untuk mendukung secara langsung enggak enggak. gitu. Oke. Gitu. Ah, Abang masuk di Fakultas Sosial Politik. Ya, Itu kemauan orang tua atau Abang? kalau dulu kan ada 2 pilihan itu. Oh gitu. Ya saya dulu maunya itu Fakultas Ekonomi, Iya, kemudian pilihan kedua itu Sospol. heeh. Di ekonomi saya gagal, tapi jatuhnya Di dapatnya di Sospol, Sospol, iya ya iya. udah terusin. Heeh, oke. Nah, dulu saya ambilnya itu sosiologi, Oh gitu. karena saya suka ya tentang ilmu kemasyarakatan apa Iya, segala macam. heeh. Tapi ternyata, saya dipindahkan di administrasi negara. Ah, Nah, iya, itu kan akhirnya heeh. sedikit berontak juga Iya, itu, ya kan. jauh itu. Dan terus saya juga banyak di Sanggar, ya kan. Saya Mhm. lebih banyak di Sanggar. Aktivitas. Heeh. Heeh. Boleh dibilang waktu saya di Sospol itu kuliah, Mhm. itu kalau 1 bulan paling-paling seminggu saya masuk kampus. Oh, Kalau seminggu paling sehari. iya. Itu pun hanya bawa buku dengan buat gambar-gambar gitu, Oh, iya kan. Jadi bukannya masalah itu ya, Bu? enggak, jadi saya apa,
jadi nggak begitu serius kuliah Oh, gitu, iya iya, ya tahu kan. tahu. Saya udah lebih nyaman di dunia seni pada saat itu. Oke. Di seni lukis juga kita juga, di situ juga ada teater Iya, ya kan, heeh. dan ikut teman-teman apa segala macam, Iya iya. latihanlah teater. Nah, Mhm. ikut pementasan, waktu di Mhm. Sospol saya ikut pementasan juga, ada pesta seni, diadakan pesta seni ya Mhm. saya ikut ikut terlibat Iya gitu, iya, tahu. heeh, gitu. Nah, Abang ini di keluarga nomor berapa, Bang? Kalau hidup semua ya, saya Iya, 16 bersaudara, berapa? 16. Wow, Nah, itu satu bapak, satu ibu. banyak ya? Wah, lumayan, kita orang tua dulu kan, wow, Heeh, banyak gitu iya kan. iya. Dan kalau dihitung semua, saya anak ke-11 gitu. Wah, Itu. Kemudian dahsyat. Dah kemudian, subhanallah. ya sekarang saya jadi tinggal 7 orang gitu ya, Oh, tinggal 7 7 orang, orang. heeh. 7 orang itu ada di Jakarta semua? Oh, Enggak? bukan, di Sulawesi dan di Palu ya, Heeh? itu kakak-kakak saya di Palu semua, kemudian adik saya satu di Jambi. Oh, di Jakarta cuma Nggak Abang? ada, saya sendiri di sini. Oke. Nah, Abang tadi bilang ke Bali, Heeh, pertama ke Surabaya, 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 Bali, Jogja, Bali. mhm. Kenapa pilih Jakarta? Gini, ya saya muter aja gitu kan ya, Oke. saya muter. Saya kan tujuannya Surabaya, Mhm. kemudian, beberapa ini Surabaya kayaknya belum menemukan gitu kan ya, Mhm. kata teman, "Coba ke Bali." Udah saya Oke. langsung ke Bali, ya kan. Heeh. Ketemulah teman-teman di sana ya, Heeh. kenalan apa segala macam. Tahu tahu. Nah, teruslah saya, ke Sanggar Pejeng tempat, teman saya belajar dulu gitu Oh, kan. iya. Dari situ akhirnya saya juga belajar-belajar dengan lukis apa ya di situ Heeh segala heeh. macam. Kemudian akhirnya saya ke Jogja Ke gitu, ke Jogja, iya. Jogja, ke Solo dan akhirnya, saya lama juga di Jogja waktu Mhm. itu. Nah, di Jogja saya itu sempat alhamdulillah ketemu tokoh-tokoh seni rupa Indonesia gitu, di Oh, antaranya Pak Amri Yahya, ya tahu, di iya. Solo ada Pak Dula. Iya. Pak Dula itu tokoh seni lukis realis zaman Iya. Soekarno gitu kan ya. Dan, ketemu Pak Afandi gitu. Oh, di Nah, Jogja? di Jogja. Oke. Di situlah saya banyak betul-betul menambah apa ya, Wawasan ya? wawasan, keyakinan, apa segala Iya iya macam. iya. Sejak di situlah ya, sampai bahkan boleh dibilang galeriku ini berdiri itu inspirasinya dari Pak Afandi, karena Pak Afandi itu Oh. kan punya museum. Iya, betul. Nah, iya kan? Heeh. Saya pernah tanya sama beliau, "Pak, gimana sih kalau kita supaya punya museum gitu?" Iya. Ya kan? Atau galeri gitu Mhm. kan, galeri itu kan museum. Dia bilang, "Gampang aja, bekerja aja terus, bekerja tuh berkarya terus." Terus terus, iya. Hanya itu jawabannya. Oh. Tapi saya pulang itu nggak bisa tidur, saya, "Apa ya maksud jawabannya itu?" Mhm. Tapi lama-lama saya punya jawaban sendiri. Lah, kalau kita berkarya terus kan berarti karya akan semakin Akan banyak, banyak, iya. iya kan? Iya. Dan karya ini kan butuh tempat. Iya, Nah, betul. mungkin inilah akan jadi galeri gitu kan. Galeri, Nah, itu. iya. Tapi itu kan cita-cita, jadi cita-cita dan puluhan tahun baru bisa terwujud. Iya, dan Kan dan berproses. berproses, itu Iya. luar biasa ya sampai bertahun-tahun ya kan. Oke. Maka tahun 2013 saya dirikanlah, saya berani, nekat, ya kan. Iya, iya iya. Nekat rumah reot ini saya jadikan galeri gitu. Galeriku, Gitu. iya. Ah, Maka saya berikanlah nama galeriku gitu. oke. Nih, balik lagi ke belakang Nah, nih, masih ada satu pertanyaan nih. heeh, Mmm, Abang waktu mau merantau itu, sorry nih Bang, heeh, dikasih bekal nggak dari orang tua? nggak ada gitu. Nggak Itu ada. itu maksud saya. Itu pun saya juga ngomongnya ketika tiket udah di tangan aja gitu. Oh, Waktu beli tiket aja datang di PLD waktu itu ditanya, "Adek, mau ngapain?" "Saya mau beli tiket Om." heeh, Ya kan, "Mau ke mana?" "Lah ini kapal mau ke mana?" Gitu. iya "Kapal ini ke Surabaya, ke Jakarta, ke Makassar," gini-gini ya kan. iya. Terus saya mau ke mana? "Surabaya aja deh," gitu. Ayo, ya udah ditulislah Iya, Surabaya gitu, heeh. dapat. Udah dapat tiket baru saya ngomong sama orang tua gitu. Oh gitu. Jadi memang agak-agak sok juga Iya gitu iya, kan. tahu tahu. "Gimana kuliahmu?" "Ya nggak tahu nantilah," saya bilang, "pokoknya saya mau mau belajar," ya Mhm, kan, "mau belajar seni lukis, mau mhm, belajar apa-apa," gitu ya, menambah teman, wawasan dan tahu sebagainya tahu. gitu. Berarti direstui? Ya antara direstui dengan enggak sebenarnya. Dibilang nggak direstuin, nyatanya saya udah punya tiket, saya udah jalan aja gitu. Tapi,
Apa, Enggak, sampai akhirnya sekarang sampai orang tua masih sekarang ada ya? udah meninggal, Dua-duanya? udah dua-duanya. Oh, innalillahi wa inna ilaihi Tapi, raji'un. akhirnya ketika bapak saya dengan ibu saya pernah ke sini itu, saya pameran tunggal di tim, saya bawalah mereka gitu. Oh, Wih, ternyata saya bisa membuktikan iya, gitu, bisa dia termasuk kuliah gitu. oh, iya iya. Saya putus di Sospol, tapi saya dalam hati, satu waktu saya akan ganti ini, ya kan. Oke, Tapi di mana dan kapan saya nggak tahu nggak dan tahu. alhamdulillah dalam, proses waktu yang cukup panjang akhirnya saya bisa ganti di IKJ gitu kan Oke. ya. Makanya ketika saya udah terima ijazah, ijazah itu saya kasih ibu saya. Saya Mmm. bilang, "Mak, dulu kan saya berhenti di Sospol nih, Mhm. nggak jadi sarjana ya Iya kan. iya. Nah sekarang alhamdulillah nih anakmu sudah sarjana juga gitu. Ini Amin. buktinya gitu." Iya, Wah, ibu ada saya hanya bisa keberhasilannya. menangis gitu. Nah, Saya membayar, kekecewaan orang tua oke. gitu. Kan tadi Abang dari Jogja ya? Mhm. Ini runtutan nih, Bang. Ya ya ya. Dari Jogja, terus Abang ke Jakarta. Mhm. Sampai di Jakarta, siapa yang Abang pertama kali temui dan untuk menetap, dan kenapa bisa masuk IKJ? Nah itu Itu. dari Jogja saya ke Jakarta, tahu nggak pertama saya datang di mana? Ke mana? Ancol, Oh, Pasar Seni Ancol. tahu tahu. Itu nggak ada orang-orang yang saya kenal, saya berkenalan aja gitu. Oh, nekat aja ya? Nekat aja kenalan, apa kan namanya cari teman, cari wawasan, cari pergaulan Betul. kan gitu kan. Ya kan Mhm dengan mhm. itu kita akan bisa ini kan, Iya. bisa bicara banyak gitu Iya kan. iya. Ya terus saya tidur aja di balai-balai, nyamuk apa segala macam gitu. Oh. Terus kata teman, "Mas, daripada tidur di sini, yuk kita main-main ke tempat saya." Heeh. Kebetulan rumah saya itu dekat dengan tim. Tim, apaan tuh tim? Wah, Iya kan? nggak tahu Saya tuh ya? saya pernah baca, tim. Tim itu apaan? Taman Ismail Marzuki. Oh, iya iya iya. Di mana tuh? Cikini. Di mana itu Cikini? Saya nggak tahu, Iya ya kan, iya saya iya. baru gitu Heeh kan. heeh. Oh, nantilah kita sama-sama ke sana. Oke oke. Nginaplah saya di rumah teman itu nggak jauh dari tim, di Cikini gitu. Oh, Cikini, Nah, iya. terus paginya, "Mas, kamu main-main aja ke tim, ya." Pas masuk di tim, wow, ini dia gitu. Ini kan Ketemu. kan di tim dulu itu kan ada galeri, di Iya, pinggir ada betul wah betul. ini kan, Iya terus iya. kebetulan ada pameran pameran di Galeri Cipta 2. 2 ya di Iya, heeh, depan, iya. kemudian di belakang Iya, Galeri Cipta heeh. Pertama itu Iya, ada heeh. pameran. Wow, di sini gitu loh tempat saya sebetulnya. Mulailah Ah. saya banyak bergaul dengan teman-teman apa Mhm segala mhm. macam. Nah, terus akhirnya, cerita sama temen. Kebetulan ada juga kakak di Jakarta itu kan, saya cari rumah kakak ketemu. Mhm. Lah kakak saya bilang, "Wi, kalau memang kamu mau masuk di sana kebetulan nih di koran ada nih, pengumuman, Pendaftaran. pendaftaran." Iya. Iya kan? Heeh. Gelombang ketiga. Saya hanya pikir, dulu saya di Sospol aja udah malas saya kuliah, kalau ke Iya. sini kuliah, ini kan saya lihat ada seni lukis, seni rupa gitu Iya kan iya ya. iya. Barangkali ini bidang saya yang harus saya ini gitu kan. Iya iya. Terus mulai, di sini barangkali kesempatan saya untuk mengganti kekecewaan orang tua gitu kan. Iya. Tapi pendaftarannya 40.000 waktu itu. Oh. Duh, dari mana saya ambil duit 40.000? Lah Iya dulu kan iya. susah itu, Iya, iya kan? betul, heeh. Akhirnya kata temen, "Udah kita daftar aja dulu atau nanti masalah duitnya carilah di mana." Heeh. Akhirnya pinjam dapat, saya coba daftar, bayar 40.000, Mhm. kemudian ikut tes gitu kan. Heeh, iya. Ikutlah tes, sekian hari ikut tes, kemudian alhamdulillah saya dinyatakan lulus peringkat pertama waktu itu. Wis, Waduh, saya dahsyat. nggak nyangka ini Iya iya iya. ya kan. Heeh. Kata teman, "Tuh kan Mas, kalau nggak ini tadi," ya saya juga nggak tahu bisa Iya, seperti ini betul gitu kan. betul. Alhamdulillah bisa diterima dan saya kuliah. Cuma persoalan waktu itu kan saya harus bayar 1 juta waktu itu, tapi Mmm. bisa dicicil, Iya, ya kan. heeh. Ya udahlah akhirnya bisa ikut kuliah sampai Oke selesai gitu. oke. Nah di IKJ itu. Ini Bang, saya mau tanya, siapa kawan Abang itu yang nyelamatin Abang tuh ketemu di yang ngajak ke tim itu, siapa tuh kira-kira? Eee,
kalau nggak salah namanya Salam itu ya, namanya Salam. Itu bukan orang tim, itu Iya. tetangga ya, tetangga dia penjahit sebenarnya. Oh, Apa, ketemu di Ancol? bukan, kalau ketemu di Ancol itu siapa ya teman-teman di Ancol dulu itu, saya lupa namanya itu. Yang dari Ancol bawa Abang ke tim? Itu namanya Mas Ade namanya itu kalau nggak salah itu, Oh. Ade namanya. Nah, dia tinggalnya di samping tim itu. Iya iya iya. Nah itu. Jadi, Mmm, ya dari situlah, awalnya saya, apa namanya, tahu langsung ke tim iya itu. iya. Dan banyak teman-teman gondrong-gondrong, Iya serem-serem gitu. iya Ah, gua juga serem. iya. Terus, datang malam itu banyak yang latihan apa segala macam. Kok ini kayak di sanggar dulu ya? Mmm, Ya kan? Jadi betah gitu. heeh. Nah, ketika kuliah di tim, lama juga tinggal di kampus jadinya gitu, Oh lebih senang, gitu. lebih betah tinggal di kampus gitu. Oke, berapa tahun Abang di IKJ? Oh lama juga, Sampai selesai sampai maksudnya? selesai itu, sampai saya dapat gelar sarjana itu, saya masuknya 87, wisudanya 98 kalau nggak salah. Lama ya? Lama ya? Oh kacau ya. Tapi lama itu karena pernah cuti aja 3 tahun waktu itu. Oh gitu. Kalau dulu masih bisa, Iya, ya kan heeh. ya. Karena di bulan cuti hilang aja gitu. Ya pergi Oh, kerja lah, pergi ini apa segala macam gitu atau kan. diajak pameran ke mana Diajak gitu? pameran apa, Heeh, pokoknya main-main lah iya gitu. iya. Terus satu waktu balik lagi ke kampus kata teman, "Nih, lu dicari tuh katanya suruh lanjutin kuliah." Lah, bukannya gue udah dikeluarin? "Siapa yang keluarin lu?" "Enggak," katanya. "Oh ya udah daftar lagi," gitu. Daftar Jadi lanjut lanjut lagi ya, lagi. Oh kalau lanjut dulu itu sistemnya boleh ya? masih Masih bisa, bisa? karena dulu masih sistemnya masih lembaga ya. Kalau Heeh. sekarang udah nggak bisa. Oh Nah itu. gitu. Jadi, masuk lanjutin D3 gitu. Mmm, Sekitar 4 bulan saya lanjutin D3, kemudian lanjutin S1 IKJ, kemudian mhm, S1 negara. Setelah itu udah, itu aja. mmm, Lama 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 jadinya, lama. karena memang ada proses, eee, apa namanya, cuti. Nah oke, Ditambah itu juga ketika udah mau ujian, saya heeh, pameran, akhirnya iya, tunda lagi. Udah ujian lah saya pameran di Surabaya, jadi tunda iya lagi iya gitu. iya, Akhirnya alhamdulillah bisa rampung juga gitu. amin. Nah, Saya kan pernah Bang, mhm main di IKJ. mhm. Ada di IKJ itu istilah PY, Abang pasti tahu PY. PY itu job, Mhm jadi mhm. di luar kegiatan Heeh kampus. heeh. Misalkan ada PY, Mhm nari untuk pembukaan SEA Games, mhm untuk mhm apa, mhm. acara-acara negara Heeh. gitu. Abang pernah ikut kegiatan kayak gitu? Banyak ya Dapat job dari kampus gitu? ya, bantu-bantu teman aja Oh ya, gitu. di film, eee di artistik ya, Iya, bantu-bantu temen heeh. sambil belajar-belajar juga gitu, ya Mhm. kan. Saya pikir, ini dunia seni ini kan sangat terbuka untuk saya, belajar, adaptasi, memperkaya wawasan, Iya, pergaulan dengan heeh teman-teman gitu kan ya. heeh. Jadi saya kuliah di seni rupa, bergaulnya di teater, di Iya, film, ya betul. dengan teman-teman tari, Di apa segala musik macam. ya? Kalau musik pada saat itu, lagi nggak ada Oh ya, nggak ada? Belum ada nggak ya? ada, belum ada, kayaknya waktu itu belum penerimaan mahasiswa baru karena Oh ada gitu, masalah gitu ya. heeh. Terus waktu itu kan terbakar juga kan Iya film itu benar ya. kebakaran, iya. Terus, ya bergaul dengan teman-teman teater ya, Mhm. dikasih percayalah untuk, bantu di artistik, Oke. termasuk di teman-teman film. Iya, heeh. Bahkan bermain film pertama itu dari teman-teman film gitu. Mereka Oh, bikin film praktika mereka, ujian iya. praktek, mereka minta Untuk saya jadi pemainnya. TSD ya? TSD itu. Iya betul. Waduh, saya nggak pernah main film, gimana apa sih, udah kita butuhlah, udah Iya bantu iya, tahu temen, tahu. okelah. Tahu tahu, Akhirnya heeh. di situlah pertama-tama ikut-ikut film gitu, Mhm. gitu. Ya namanya kita bergaul aja sama Oke. temen-temen. Seangkatan Untuk, Abang eee, kira-kira tahun ini yang masih ada sekarang saat ini, seangkatan eee, Abang siapa aja? saya masih ingat ya angkatan saya itu Dik Doang. Oh Dik Dik doang. Doang, kemudian, Aditya Tobing seangkatan saya, Iya udah almarhum ya. iya tahu. Terus ada satu lagi nih yang udah baru almarhum juga namanya Oki, dia desainer dan juga pelukis dan dosen juga, itu Mhm. udah almarhum juga. Terus, ada teman saya namanya Bagus, eee, di Cinema Art ya, dia Oh, jadi iya. sama-sama satu studio lukis tapi dia nggak selesai, terus dia berkiprah di, apa namanya, Dunia sinema? Cinema Art, Iya tahu tahu. editing kalau nggak salah, Oh heeh. editing, iya.
Terus yang lain, banyak kerja di dunia desain lah gitu. Tapi masih ada komunikasi dengan Masih alumni? masih kita Masih? berkomunikasi dengan teman-teman gitu. Ya Oke. sebagian juga ada jadi dosen di IKJ juga. Oh gitu. Gitu. Nah, Mmm. setelah IKJ, kan waktu di kampus tuh Abang tidur di kampus ya? Heeh. Nggak ngontrak ya? Heeh. Waduh, ini kebuka rahasia. Iya. Kebuka rahasia gitu. Nggak ngontrak, maksudnya tidur di Iya. kampus. Ya. Setelah selesai, Abang masih tinggal di kampus? Pertama sih sebenarnya kontrak rumah gitu, Oh di Hutan gitu. Kayu gitu. Heeh. Tapi kan lama-lama, waduh ini lama-lama nggak bisa ngontrak lagi gitu. Ya udah akhirnya pindahlah ke IKJ gitu, ya Iya. kan. Di situ gratis gitu. Iya. Aduh, tidurlah di sana. Karena saya pikir kalau bolak-balik kan lumayan ya, Iya, jauh. Kalau jarak ya? dulu kan masih pakai bus cepek kan. Iya Cepek dulu betul. kan juga lumayan gede itu kan. Lumayan, Nah, itu iya. kan. Akhirnya lebih banyak di kampusnya, ya udahlah tinggal di kampus aja gitu. Oke. Kemudian, begitu selesai D3 itu, ya udah nggak ke kampus, udah di rumah di sini ya, tahun Mhm. 90. Kemudian, ya udah saya udah nggak ini. Nah, saya kembali lagi di kampus itu ketika, lanjutin lagi. Karena Mmm. kalau dari Tangerang ke kampus kan lumayan ya, Jauh, iya. jadi jauh, panjang jaraknya, akhirnya, karena, saya juga di sana karyanya gede-gede, nggak Iya mungkin saya betul, bawa iya. pulang gitu Iya kan. iya. Akhirnya udah nginep lagi di Oh, kampus sampai akhirnya selesai gitu. Ya oke. bolak-balik aja gitu. Siapa dosen di IKJ yang Abang kagumi sampai saat ini? Saya semua saya kagumi ya, karena mereka ada dosen-dosen saya itu adalah orang-orang pencipta karya, bukan sekedar dosen-dosen yang, teori, tapi mereka adalah seniman-seniman pekarya semua gitu. Mhm. Jadi saya kagum semua. Tapi yang saya paling kagumin itu seperti Mbak Dolorosa Sinaga, Iya. nah Itu itu dia ya, bagian itu ya, Bang, ya? Bikin patung pemahat ya? Patung patung, ya? ya itu saya kagum sekali Yang dari beliau. keramik kalau nggak salah, Bang? Kalau keramik itu Mbak Hilda Oh, Sidarta, Mbak Hilda Sidarta. kalau Mbak Dolo itu patung. Wah itu Patung. luar biasa, saya kagum banget. Mhm. Kemudian ada lagi sama, Pak Sulebar, Pak Nasar almarhum, Nasar, semua iya. udah almarhum. Ini yang Iya iya. terakhir Bu Srihari Sudarsono juga itu pembimbing saya, malah itu udah Heeh. meninggal juga gitu. Mmm. Jadi guru-guru saya udah meninggal semua dan mudah-mudahan mereka ditempatkan di surga semua. Amin amin amin. Al-Fatihah. Mereka saya kagumi semua karena mereka bukan hanya, dosen-dosen biasa ya, tapi Mhm. buat saya mereka adalah dosen-dosen luar biasa. Karena mereka tetap, eee bukan hanya mendidik saya, tapi mereka memberikan contoh real dengan Oh, menciptakan karya konkret ya? konkret. Jadi saya semakin terdorong berkarya karena saya pikir dosen-dosen saya itu orang luar biasa gitu Mmm. ya. Jadi bukan hanya dosen yang bisa perintah mahasiswanya tanpa berkarya, tapi mereka juga adalah seniman-seniman praktisi gitu, Jadi panutan ya, Bang, ya? panutan gitu. Oke. Makanya buat saya semua saya kagumin Mhm. buat mereka-mereka itu, Oke. gitu. Setelah IKJ, Abang menikah? Masih kuliah. Oh, Wah menikahnya itu saya masih kuliah itu, kuliah? menikah itu 92. Orang Itu. kampus juga? Bukan, Oh, ya kan ya, bukan. bukan. Orang Sulawesi gitu ya Orang kan, Sulawesi? Nggak, maksudnya aktivitasnya dunia kesenian juga? dia sih ini ya gitar, cuma nggak inilah, nggak intens di dunia seni gitu. Oke. Berarti karyawan biasalah ya? Karyawan biasa. Cuma Oke memang dia seni musik aja gitu. oke. Mungkin itulah turunan dari anak-anaknya yang jadi gitaris, mungkin bakat dari ibunya Oh, kali ya. gitu. Gitu. Orang Palu juga, Bang, Orang istri? Palu, orang Palu. Oh, istri orang Palu Aslinya juga. Palu, eee, bapaknya Jawa. Ketemu di sini, di Jakarta? Di Sulawesi. Oh, di Ya, nah itu Sulawesi. ya kan. Berarti pulang Iya kampung baru gitu ya, ketemu? pulang kampung ketemu lagi gitu ya, Iya. gitu. Terus saya Berarti bawalah ke sini gitu, berarti ikut memori itu merampung, ya? ya memori ya. Oke. Nah, Iya. setelah menikah, Abang tinggal di sini kan? Mhm. Tinggal di Tangerang? Oh enggak, di Bogor dulu. Oh, di Di Bogor? Bogor, saya 3 tahun di Bogor, itu waktu Oh cuti kuliah itu di Bogor saya oh, itu, di di Bogor? Citerup, ya Oh, kan. Karena Citerep. di sana saya, kerja di sana, ada perusahaan kecil lah ya di Oh, sana itu. iya iya iya. 3 tahun di sana, jadi anak saya lahir di Bogor, 1 Mmm. di Citerup, ya Iya. kan. Kemudian, tahun 94-nya saya balik ke sini, Oh, gitu. gitu.
Tapi waktu Abang di Bogor ini udah ada ya? Udah ada, Udah. udah ada. Udah ada. Nah, ide dasar bikin galeriku kan tadi Abang bilang dari Bang Apandi ya? Apandi, ya. Apandi. Mhm. Itu awal terwujudnya tahun berapa, Bang? Itu 2013. 2013. Nah, 2013. Lukisan Abang saat itu udah banyak? Oh, udah ribuan. Udah ribuan? Udah ribuan. Nah. Karya-karyanya udah ribuan gitu. Nah. Makanya itu tadi kan, Heeh. kata Pak Afandi, ya kalau mau punya museum ya berkarya terus. Berkarya terus kan ya udah banyak karya iya. gitu. Mulailah saya pasang di sini. Iya. Itu masih ruang tamu lah ya, buat keluarga. Wah, kok kayak galeri ya? Apa ini cikal bakal saya punya museum atau galeri seperti Pak Afandi gitu. Iya. Terus saya panggil tuh istri, di ruang ini. Masih ada kursi ini, rapat kecil-kecilan lah. Iya. Saya bilang, nih Bapak ini punya cita-cita yang sudah puluhan tahun, punya museum. Tapi kan kalau mau bikin sendiri kan nggak punya, dari mana duitnya. Iya. Nah, maka gimana kalau rumah ini kita jadikan galeri atau museum gitu. Nah, mereka gimana ya, ini rumah tangga gitu kan. Iya. Tapi ada syaratnya. Ya, apa tuh? Kalau mereka udah setuju semua, oke gitu kan. Syaratnya sederhana. Saya nggak mau ada properti rumah tangga gitu. Bofet, kursi, apa segala macam ini harus kosong. Oh, iya. Iya kan? Iya. Karena supaya lega. Iya, betul. Iya kan? Karena dikeluarin semua itu. Dikeluarin bofetnya, dikeluarin kursinya. Mulailah pasang, lama-lama penuh. Terus ini kapan saya resmikan gitu. Ya kan? Jadi galeri. Memberanikan dirilah hari Sabtu tanggal 25 Mei. 25 Mei. Sebentar lagi dong ulang tahun. Nah, sebentar lagi. Iya. Jadi saya undanglah teman-teman. Tapi pada saat itu kalau saya undang, siapa yang mau datang gitu. Ya paling 5-6 orang lah ya datang gitu kan. Iya. Siapa saya kan gitu kan. Iya, tahu. Apa sih ini hanya begini gitu kan ya. Kecuali misalkan pejabat ada apa, itu rame gitu kan. Iya. Beda gitu. Tapi saya optimis saja gitu. Ternyata yang datang lebih 100 orang ya teman-teman, bahkan ada teman-teman dosen dari BINUS, satu keluarga datang. Allahu Akbar. Ya, Mas Ari Santosa dengan bapaknya tuh ya, Pak Rashid Baswedan gitu kan, yang pelopor seni rupa modern PAP ya kan. Itu datang satu keluarga gitu. Ada juga teman dosen, ibu bawa mobil dari Jakarta ke sini, saya kaget juga gitu. Iya. Waduh, ternyata banyak yang datang. Teman-teman pelukis datang juga, ya kan? Penuh di sini. Saya nggak nyangka gitu kan. Iya. Waduh, ini apa? Iya gitu. Iya kan? Saya kayak mimpi aja. Di luar nalar deh. Di luar ini gitu. Termasuk Ketua Dewan Kesenian Tangerang itu datang. Akhirnya saya bilang, oke deh, ente aja lah yang buka, ya kan? Udah, dia berikan pidato ya, mengatasnamakan Dewan Kesenian Tangerang atau atas nama pribadi lah, pokoknya sampai gunting pita ya kan, rancang lah gunting pita ya kan, terbuka nama galeriku gitu kan. Nah, terus yang menariknya itu setelah ini berdiri, setelah itu apa gitu loh. Iya kan? Selanjutnya ini udah sepi. Tahu. Udah sepi, terus apa? Siapa yang mau datang di sini? Iya kan? Iya. Ini rumah tangga, kalau rumah tangga orang bertamu itu kan kalau ada kepentingannya gitu. Iya. Kalau enggak ada mau datang. Saya bikin jadwal sih, galeri buka jam 8 sampai jam 9 malam. Ya soal-soal seperti galeri tim aja gitu. Iya, betul. Iya kan? Enggak ada yang datang gitu. Akhirnya wah, gimana ya? Terus bagaimana mau menghidupkan galeri ini gitu. Maka mulailah saya ketemu anak-anak gitu kan, kamu mau nggak belajar melukis di sini? Ya kan? Mau. Ya awalnya ada yang mau, saya pikir juga ya paling 5-6 orang lah. Iya. Ya kan? Udah, saya ajak. Pada saat itu ya alat seadanya aja. Ada krayon, ada pensil warna, apa aja yang mereka pakai gitu. Ternyata yang datang banyak sekali, ada kali 30-40 anak. Panik saya. Iya. Penuh di sini. Pensil saya patah-patahin, krayon saya patah-patahin, kertas saya bagi-bagi. Biar cukup. Iya. Saya pinjam-pinjam lah gitu kan. Dan di situ, wah, ini
anak-anak punya motivasi belajar nih. Iya. Nah, di situ saya termotivasi, "Maka saya harus punya program ini." Program Oh. apa? Ya belajar melukis. Mhm. Terus gratis apa enggak gitu kan. Mhm. Dulu pernah sebelum galeriku itu pernah bikin sanggar, namanya Sanggar Seniku. Oh. Dulu saya buka pendaftaran bayar 100.000, Oh gitu. tapi nggak ada yang mau datang. Ketika saya ini, daftar 100.000, masa sih hanya belajar lukis bayar 100.000 gitu Oh, kan. Kan iya iya. dikasih semua Iya fasilitas. iya iya. Wah, kalau gitu lebih baik kursus aja deh anak-anak saya gitu. Ya terserah itu Iya pilihan ya iya kan, betul, heeh. tapi nggak ada yang mau daftar. Akhirnya vakum itu. Mhm. Udah udah bikin kaos apa semua itu, ya tekor lah istilahnya kalau hitung-hitungan Iya, tahu bisnis gitu tahu kan. tahu, heeh. Tapi udah lewat. Ketika bikin ini saya ngajak mereka, banyak yang nanya, "Bayar enggak bayar enggak?" Kalau saya bilang bayar, kejadian kayak dulu lagi nih, Mhm. nggak ada yang mau. Iya. Udah gratis gratis, oh mau, banyak yang datang. Oke. Datang itu banyak itu dalam arti kata, nggak nyangka juga gitu. Mhm. Saya pikir ya hanya 5 6 itu, Iya tahu. ternyata banyak sekali. Dan mulailah gitu. Setelah anak-anak di sini udah mulai melukis, ini tempat melukis anak-anak di luar itu belum ada, masih Iya. di sini. Mhm. Kemudian, saya coba keluar, ya kan. Mhm. Karena dulu saya waktu berkarya di luar itu, ngecat ya, di luar Heeh. kan suka di alam ya, Heeh. itu banyak sekali anak-anak suka, eee, ikut gitu kan Oh ya, gitu. ikut Iya iya nonton. iya. Suka ngobrol-ngobrol, Heeh. "Kamu pernah belajar melukis, Mhm apa segala mhm. macam, mau nggak kamu kalau Bapak ajarin melukis?" Gitu. Mhm. Mau gitu ya kan, ada yang, oh seneng gitu. Mhm. Apa, iya anak-anak di luar itu mau gitu, ya kan. Mhm. Nah terus mulailah saya keluar gitu, saya lupa dulu di Curug apa di mana mulainya tuh, Itu pertama kali itu tuh? pertama, Oh. itu 2013. Iya. Terus ada anak-anak lewat, saya parkir aja di situ, ada balai warga saya parkir di situ, ada anak-anak lewat, "Dek Dek, kamu mau nggak Bapak ajarin melukis?" "Melukis Om." Mhm. "Iya, gratis, Mhm. semua alat-alat ini udah ada disiapkan gitu, tapi ada satu syaratnya." "Apa Om?" "Ajak teman-teman." Oh gitu. Gitu kan. Iya. Wah saya juga berpikir paling 5 orang, 5, 6 orang Iyalah, ajalah yang datang nggak gitu mungkin kan. banyak lah. Ah, nggak mungkin banyak Iya gitu, tahu ya tahu kan. tahu, iya. Terus ternyata yang datang itu banyak sekali, 20 apa 30 anak. Heeh. Itu alat-alat juga itu saya sobek-sobek, kertas saya bagi 2, pensil saya patahin, cat air pokoknya dibagi-bagi, krayon saya patah-patahin, udah. Kejadian di sini dengan di luar tuh sama. Oh. Jadi saya berpikir, ini anak-anak punya motivasi yang luar biasa, tapi siapa yang mengajar mereka ya? Iya. Selama ini ternyata nggak ada yang ajarin. Iya. Kalau mereka mau kursus di mana? Bayarnya mahal pula gitu Iya kan. iya. Selain tempatnya jauh, bayarnya mahal kan Iya gitu iya kan. iya. Jadi ibarat kata anak-anak haus, lalu Mhm. siapa yang kasih minum? Betul. Iya kan? Heeh. Nah mulailah saya, bikin tuh program itu. Terus saya kasih nama apa ya program ini? Ah. Iya kan? Heeh. Nah kan kalau saya dari titik desa, tempat ini ke sini ke sini ke sini kan pindah-pindah. Iya. Apa ya bagus namanya gitu ya? Saya cari-cari nama lah. Nah Heeh. saya temukanlah nama itu dari desa ke desa. Oh. Iya kan? Iya Dari iya. desa satu ini ke desa Iya lain, ya iya kan? iya. Heeh. Terus begitu. Dan akhirnya tanpa sadar dalam perjalanan waktu ini udah 11 tahun. Dan sudah ratusan desa, ribuan anak-anak, dan bukan hanya Jabodetabek, sampai Anyer ya, dan Bandung, Allahu Sulawesi, Akbar. bahkan hari ini, tadi pagi Iya. sebelum kita ketemu di sini, Mhm. itu saya ngajar dulu anak-anak di Bogor. Nah Mmm. itu di Vespa saya masih ada Iya iya alat-alatnya iya itu, ya iya. kan. Itu, saya ngajar dulu anak-anak di Bogor gitu. Dan akhirnya kan jadi banyak titik-titik binaan tuh. Iya iya. Apakah saya datang sendiri ketemu anak-anak, secara spontan, Mhm. kemudian, ada teman-teman yang ada di Iya. sana saya minta untuk cari anak-anak, ya Iya kan. iya. Ada yang minta saya datang, ya kan. Heeh. Nah itu semua itu gratis. Mereka Oke. belajar gratis dan semua saya siapkan alat-alatnya. Jadi anak itu datang bawa badan, setelah mereka berkarya, pulang bawa karya. Iya. Itu senang benar. Jadi mereka itu seolah-olah mendapatkan, sesuatu yang selama ini mereka idam-idamkan, Betul. tapi mereka nggak pernah bisa dapat dan Iya. baru kali itu. Dan nggak Dan tahu. bukan hanya satu karya.
bisa 2, 3, 4, 5 memang udah saya Iya siapkan iya. kertas sampai 500 lembar itu. Itu itu. Saya Oke. siapkan mereka, Heeh heeh. bawa krayon apa ke mana-mana itu. Ya itu, dan Mmm. saya lihat anak-anak punya motivasi dan, tapi bukan berarti perjalanan mulus juga Iya ya, iya. pernah juga, di beberapa titik saya juga diusir ya kan, Oh. terus nggak diterima gitu kan Iya ya. iya iya. Karena kan ketika ada ajak anak-anak, waduh ini yang ngajak serem, iya Iya, kan? betul. Serem banget, Wah, kan penculik nih. wah ini parah nih, wah lebih apalagi kan anak-anak kan sudah didoktrin sama orang tuanya kan, Iya. kalau diajak-ajak orang asing ya kan, apalagi serem kayak gua gini ya, waduh ini Jangan mau. waduh bahaya gitu. Iya iya iya. Begitu diajak, nggak mau langsung kabur. Tapi saya mikir, kenapa ya mereka begitu? Ada apa ini sebenarnya? Iya iya. Udah, akhirnya saya cari yang lain gitu. Mhm. Ketika mau saya ngajar. Begitu sampai di rumah, saya nonton televisi, ternyata di televisi itu beritanya dari TV 1 ke TV lain, berita tentang penculikan anak. Mmm. Wajarlah orang tua khawatir, Iya orang iya. tua takut, dan wajarlah anak-anak juga ketakutan, Iya. apalagi yang ngajak lebih serem, Iya. kan gitu kan? Iya iya. Itu, padahal Heeh. dengan istri gitu kan. Iya, Nah itu, berdua tapi kan padahal ya? mereka kan namanya orang asing gitu kan Mhm. ya. Jadi nggak semulus itu juga di Betul betul awal-awalnya betul. gitu. Terus saya pernah malah diusir sama satpam ya kan, Oh. karena, wilayah itu udah nggak bisa dipakai untuk kegiatan-kegiatan. Oh gitu. Anak saya udah gelar terpal ya kan, anak-anak udah siap melukis, satpamnya datang, "Pak ini mau dagang apa?" "Loh saya nggak dagang di sini, saya Iya, mau ngajarin anak-anak." "Oh nggak melukis. boleh Pak, Bapak harus keluar dari sini." Ya udahlah daripada ribut saya keluar. Nah. Anak-anak itu nangis anak-anak, Ya karena mereka Allah. udah mau berkarya tapi ternyata nggak dibolehin. Astaga. Nah itu. Ya udah akhirnya, "Nak, minggu depan Bapak datang lagi cuma cari tempat lain." Mmm. Jadi minggu depannya saya datang lagi di tempat lain. Ya Mmm. meskipun di pinggir jalan ya apa, pokoknya anak-anak bisa berkarya lah. Mhm. Itu di mana-mana. Pada perkembangannya akhirnya saya menemukan anak-anak itu dalam usia sekolah kelas 1, kelas 2, kelas 3, bahkan kelas 4 itu banyak yang belum bisa baca atau Oh, bacanya masih diejak, bahkan ada yang sama sekali tidak nggak bisa? nggak bisa gitu. Oh. Saya tanya, "Kamu," kan suka tanya, "Kamu kelas berapa?" Iya, "Kelas 1." heeh. Kalau kelas 1 udah bisa baca, diem, ya kan? Heeh. Kelas 2 udah bisa baca atau belum, malu-malu. Ah. Kelas 3 agak-agak ragu gitu Iya kan, iya. kelas 4 nggak pede gitu Iya nggak jawab, iya. ini kan berarti ada masalah gitu. Iya. Coba deh saya coba, kan suka ada yang kertas-kertas ada Iya, heeh. tulisan, terus saya bikin spanduk kan, "Coba kamu baca itu." Ada bacanya masih diejak, padahal dia udah kelas 4, kelas 3, kelas 4 Iya masih iya. diejak, ada yang nggak bisa sama sekali. Oh. Terus saya bilang sama ibu-ibunya, "Bu, ini anak-anak ini usia-usia kayaknya harusnya udah bisa baca, kenapa anak-anak kok belum bisa baca? Heeh. Mereka nggak sekolah?" "Sekolah Pak, tapi sekolahnya jauh, 8 kilo dari sini." Allahu Kan akbar. 8 kilo untuk anak-anak itu kan bolak-balik Iya 19 kilo kan jauh. iya. Mereka nggak ada kendaraan umum, desa-desa ya Iya kan, iya. jalan kaki, kan kasihan. "Kenapa ibu-ibu nggak ngajar?" Kata mereka, "Boro-boro Pak, kita juga sini orang pada buta huruf." Astagfirullah, Astaga, pada saat itu Indonesia udah merdeka 70 tahun apa 71 tahun ini. gila. Dan lokasinya nggak jauh dari ibu kota provinsi loh, kok masih ada yang buta huruf, itu nggak habis pikir saya. Iya iya. Saya marah, tapi marah sama siapa gitu, Iya, benar. saya mau marah sama siapa? Heeh. Ini masalah, masalah besar. Mhm. Sebagai guru saya malu waktu itu, kayak kayak lempar kotoran sapi gitu loh, Betul betul. ya. Saya seorang pendidikan saya malu gitu. Kok masih ada yang nggak bisa baca gitu, dalam usia kelas sekolah gitu. Tapi saya marah sama siapa gitu, Heeh. mau ngomong sama siapa. Mhm. Akhirnya program galeriku itu saya kembangkan. Ada Mhm. yang namanya, eee, melukis dan membaca. Mhm. Nah kalau membaca berarti saya butuh buku. Iya. Mulailah saya cicil beli-beli buku untuk anak-anak gitu kan. Saya ngemis-ngemis sama teman-teman, "Eh kamu punya ini enggak, buku-buku anak kamu yang udah nggak dipakai? Kasih saya dong buat ini program saya gini." Akhirnya teman-teman kumpulin buku-buku, Iya. dibawalah sini, bawa buku. Saya bawakan ke
mereka buku, ajarin mereka itu seperti apa ya, kalau kita, jalan di gurun kemudian ada Oase, oase, iya kita sangka itu air, iya terus gembiranya luar iya, biasa gitu kan, seperti itu kondisi anak-anak. tahu. Senang banget, yang tadinya mereka hanya mungkin lihat di sekolah atau mungkin lihat itu, mereka punya bisa langsung. Dan alhamdulillah akhirnya mereka pelan-pelan bisa baca, sambil melukis. Mhm. Kalau ada yang udah bisa baca, "Ayo kamu bikin puisi ya." Oke, bikinlah mereka Oh, puisi. iya iya. Habis itu saya suruh tampil, bacain Iya gitu iya kan iya. ya. "Baca puisi kamu," gitu, biarin Heeh. aja mereka bikin puisi apa, ya kan. Oke. Maksudnya untuk melatih keberanian, Tahu tahu. gitu. Mereka melukis juga itu saya suka suruh tampil, Mhm. "Kamu melukis apa?" Kepala bilang, "Ini pohon, ini rumah, rumah Mhm. aku." Ya Mhm. namanya anak kan gitu kan. Iya iya. Tapi bukan itunya keberanian mereka tampil gitu. Iya. Dan alhamdulillah mereka akhirnya mereka udah bisa baca, Heeh. terus, ke sana lagi, "Pak, saya udah naik kelas, saya udah bisa baca." Oh, senang banget gitu, Heeh. ya gitu ya, udah gitu. Oke. Kemudian saya kembangkan lagi, Mmm. bukan hanya itu, saya coba dari sekolah ke sekolah, makanya dari desa ke desa, kemudian juga dari sekolah ke sekolah, karena Oh. banyak sekolah-sekolah di desa-desa itu mereka, apa ya, entah tidak punya sarana atau tidak punya guru untuk ngajar melukis, ya kan. Heeh. Akhirnya saya cobalah masuk ke sekolah-sekolah, Oh, ya gitu. di TK atau PAUD Iya gitu kan iya. ya, kemudian SD, bahkan Iya. SMP serta SMA itu Oh, minta saya iya itu, iya iya. gitu. Alhamdulillah juga udah banyak juga Mhm sekolah-sekolah mhm. yang ini, gitu. Abang keliling-keliling desa segala Heeh, macam, ke mana-mana. Ada nggak suatu tempat yang Abang datengin, ada pedulinya? Lurah atau RT, RW yang mendukung Abang dan tiba-tiba bilang, "Bang, di sini aja Bang bikinnya, mmm. setiap minggu atau gimana kita support." Ada nggak kayak gitu? Ada, Ah, bahkan ada dengan RT-nya, RW-nya ada gitu ya, ada? di daerah Bogor juga ada, Parung ya, ada. Heeh, Malah saya di tempat warga dulu ya, mhm, kata RT-nya, "Udah tempat saya aja," gitu. oke, Yang itu ada, peduli ada mereka ya? ada, coba karena mereka juga pikir, "Wah ini, harus dikasih tempat," gitu. Mhm, Tapi, akhirnya juga mungkin karena mereka sibuk atau apa, akhirnya mereka udah nggak ini mmm, lagi, saya coba hubungi juga nggak ini. Ada ya kalau masyarakat itu kalau saya datang itu sangat antusias ya, iya, heeh, sangat senang sekali, ya mhm, iya umumnya, iya, bahkan disiapin kopi apa, kalau iya keluar siap, kopi kadang-kadang kan dikasih makan apa iya segala iya, macam, heeh, iya kan. Ke Bandung disiapin makanan apa, wah itu saya bilang, "Nggak mhm, usah repot-repot lah, yang penting anak saya itu datang ngajarin anak-anak," iya gitu iya, kan ya. Karena mereka senang mhm, didatangin, anak-anak berkarya, ya mereka siapin, mmm, gitu. Bahkan, pernah nginep di rumah warga gitu kan oke, ya. iya. Kalau nggak nginep di rumah warga ya di pom bensin gitu. Heeh, sering tuh di pom Oh bensin, sering Bang? sering sering. Oh, Kalau sering. saya ke Karawang itu kan pasti nginep dulu malam itu, ya kan, perginya Oh, malam ya kan. heeh. Nginep di pom bensin nanti habis sholat subuh baru saya jalan lagi, kan masih jauh perjalanan ke sana itu. Oh, tapi waktu Abang ke Kerawang, Mhm. Abang sudah tahu desa yang Abang datangi, tapi belum? Masih ngacak? Eee, Atau masih ngacak? awalnya belum, Masih ngacak? nyari-nyari Iya nyari-nyari, iya. ya kan, nyari-nyari, ya kan, ketemu juga di, medsos aja gitu, Oh, gitu. ketemu di medsos, eee, "Oh boleh boleh di desa mana? Desa ini nih." "Oke, kasih tunjuk saya jalannya, nanti saya cari," gitu. Udah nanya-nanya lah ke sana gitu, Oh. terus di awal kan Karawang itu kan jauh, bagaimana ya, saya kan belum tahu ya, Iya iya iya. akhirnya saya nginep dulu di rumah temen anak teater juga itu, Heeh. namanya Mas Kukuh Santosa ya, Tahu, tahu ya? kenal, Jadi saya komunitas 7, iya. saya nginep dulu di tempat dia gitu, Iya tapi iya saya iya. pernah ngajar anak-anak juga di situ, Oh ya kan. iya, di Terus komunitas saya 7? bilang, "Oh, kalau saya mau ke Kerawang, tapi bisa nggak saya nginep dulu di sini ya? Nanti habis sholat subuh baru saya lanjutin," ya Iya kan. iya iya. Karena saya lihat di petanya tuh dia ada di Bekasi Iya, gitu di kan, Bintara. di Bentara itu ke Iya, betul. Bekasi. Heeh. Boleh Bang," wah senang banget itu Iya. ya, alhamdulillah ada tempat tumpangan gitu. Iya. Oh akhirnya lama-lama kayaknya nggak enak ya kalau gitu terus. Akhirnya saya cari-carilah tempat itu, namanya Desa Dongkal gitu, Oh. ketemu. Nah setelah itu saya tanya, "Kalau jalan ke sana itu ke mana?" Namanya Sungai Buntu.
Saya Oh. mau dong jalan-jalan ke sana," gitu. Iya iya iya. Temenin lah saya ke sana. Mmm. Oh ternyata kampung nelayan, itu ujung daratannya Jawa Barat, As itu. Jadi daratan terakhir Jawa Barat di situ tuh, Sungai Buntu itu udah di sampai Karawang. Abang ke Udah sana ya? sampai, di kampung nelayan. Iya iya iya. Oh berarti banyak dong anak-anaknya ya kan? Iya. Saya coba masuk ke dalam banyak anak-anaknya, akhirnya saya ajak melukis mulai. Jadi itu jadi tempat binaan baru lagi gitu. Oke. Kemudian, begitu saya pulang ke Rengas Dengklok, mampir saya Rengas Dengklok, iya Oh, kan? iya iya. Kan satu jalur itu. Satu jalur, iya. Saya carilah anak-anak di pas itu di belakang Tugu Pahlawan itu kan, Heeh. peringatan itu. Itu ada banyak anak-anak di situ, di bawah pohon apa, saya ajak, orang tuanya juga, "Oke silakan," gitu, Heeh, seneng. iya. Nah di situ jadi binaan lagi gitu, jadi di Oh. Karawang itu ada 3 titik gitu, Oh. gitu. Jadi seperti itu gitu, Oke. gitu. Kalau yang di Bandung itu juga ketemunya di medsos aja gitu, Oh, dari medsos. ngajak, "Di mana?" "Di sini." Wow, oh diajarin lah kalau dulu naik bus, turun di sini nanti dijemput apa Iya segala iya iya. macam. Tapi kalau naik bus lama ribet ya buat saya gitu. Terus saya cari, kalau naik motor lewat mana jalurnya ya kan? Iya iya Bisa iya. nggak berapa jam apa segala Heeh heeh. macam. Lalu pernah sampai di puncak, oh jalannya ke sini. Nah saya cobalah naik motor ke sana, Heeh. Vespa saya. Heeh. Oh ternyata enak, ketagihan terus gitu. Ini insya Allah mungkin, kalau waktunya pas nanti tanggal 9 ini ke sana lagi, Oke. gitu. Bang, Abang ke mana-mana naik Vespa? Heeh, Jarang pakai kendaraan umum? nggak punya, hanya Vespa, Hanya karena Vespa Vespa? ya punyanya Vespa, Oke. gitu. Enggak, maksudnya Nggak, Abang mungkin jarang, pernah nggak pernah. naik kereta atau naik Oh enggak pernah? nggak Enggak pernah? nggak pernah. Itu Vespa kuat, Bang? Alhamdulillah, meskipun besi tua ya Iya kan, iya iya. meskipun besi tua tapi Iya. alhamdulillah 24 tahun saya pakai. 24 tahun? Heeh, alhamdulillah. Itu lihat tuh barang tuh Iya. banyak naik turun ya. Di Oke. Ciseeng itu ternyata bukan di Ciseeng yang datar, itu naik turun juga itu. Nah itu, Gila. kalau turun, wow turunnya curam, begitu pulang apa bisa nanjak ya? Coba aja lah, bisa ternyata, ya terus, gitu. Tapi servis terus dong ya? Alhamdulillah, itu Oke. namanya dia kita pakai kan berarti dikasih minum oli seger kan Iya. ya, kan selalu dikasih oli, kan minumannya Iya. gitu kan, Betul. gitu. Makanya anak Vespa itu nggak jauh dari oli lah gitu. Oke. Ah, program ke depan selain galeriku nih, Bang. Mmm, Maksudnya masih di dalam galeriku yang tadi Abang pergi ke desa-desa mhm. segala macam dan Abang punya titik. Itu setiap Abang pergi ke sana, apakah setelah itu putus atau masih ada komunikasi? Oh, selalu masih ada komunikasi. Masih? Kayak tadi di Desa Malapar namanya Iya, itu, masih ada masih ada komunikasi. komunikasi? Karena kalau saya ngomong aja, nanti tanggal sekian kan itu libur, Heeh. saya datang ya." "Oh Oke. iya Pak." Udah mereka siapkanlah anak-anaknya, "Oh nanti kasih tahu ya, Oke nanti Pak oke. Nawi mau datang," gitu kayak tadi gitu Heeh. kan ya. Karena udah ada kontak gitu kan Mhm. ya, jadi udah enak. Biasa di Oke. satu titik ini saya minta nomor WA salah satu orang tua Iya, yang ini, supaya ada kontak. komunikasi. Tapi ada juga, "Pak nanti datangnya Pak di tempat saya gini 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 nih," ya Heeh. oke siap. Oke. Begitu hari hari H-nya datang, nggak ada orangnya, nomor kontaknya nggak aktif, di PHP gitu. Itu Oh, beberapa itu pernah kali gitu, itu? iya. Iya Oke. kalau jaraknya dekat itu jaraknya jauh gitu ya kan. Saya udah Oh. siapin semua apa segala macam, ternyata, nggak ada orangnya, nggak ada ininya, ya ada aja. Kalau pernah Oh. datang di sini juga, "Nanti Oh. Pak datang ke tempat saya Pak." "Oke saya siapin ini," Mhm udah mhm. udah pas hari pelaksanaannya datang, nggak ada orangnya gitu. Iya. Saya coba hubungi WA-nya nggak aktif gitu. Nah itu Aduh, ya, ada aja yang ada aja begitu itu. gitu ya Oke. namanya, apa namanya, kayak kita mancing aja ya, kadang Siap. kita dapat, kadang enggak, kan Nah, gitu kan. berarti nggak terlalu Harapannya dapat ikan, ya kita kan ke depan kita nggak pernah tahu kan, iya, yang penting dan kita berusaha aja, ikhtiar aja, heeh, jalanin aja. nggak terlalu berharap, Bang. Saya selalu hanya berharap dengan Allah aja Amin gitu. ya Allah, Iya, amin amin. Oke, gitu. ini ke pribadi nih, Nah, setelah kita tadi denger heeh jalan-jalan heeh, Abang nih ke pribadi. Ini mohon maaf, heeh. itu berapa budget Abang kalau jalan gitu? Kalau jalan tuh relatif ya, kalau hanya dalam kota itu kan ya Heeh, untuk bensin dan ngopi dapatlah ya heeh. 20.000-30.000 Oke, jalan atau iya. 50.000 Mhm, jalan. Tapi keluar keluar kota ya pasti lebih dari itu lebih dari gitu, itu. ya kan.
Kalau ke Bandung kan nggak mungkin hanya 50.000, Iya, iya kan? iya. Pasti siapkan ya beberapa ratus ribu lah Iya, gitu iya ya, tahu. harus siap. Ya cicil lah, ditabung-tabung, oh saya Oh, misal mau ke Bandung 2 minggu ke depan nih ya, tabung-tabung lah sisa-sisa ini ya kan, oh gitu. gitu. Karena memang semua saya biayain sendiri gitu, Oke, oke. gitu. Saya kebetulan, jujur aja ini galeriku itu dibiayai dari, honor saya Iya, sebagai guru. Kebetulan saya mhm. juga guru honor di SMA Negeri 11 Tangerang, ya sisa honor itu saya sisipin lah, Disisihkan, iya, honor itu saya heeh, sisipkan untuk, toh itu untuk anak-anak negeri ini, ya kan. iya, Sebab kalau saya mikir, memang kan, penghasilan kita itu kan sebagiannya ya, kalau heeh, bahasa agamanya itu kan ada hak orang lain. iya betul, Kalau saya kasih uang itu kan pasti nggak cukup, iya, ya kan. Lebih baik uang itu saya belikan alat buat mereka, mereka berkarya, nanti akan banyak yang menikmatin, betul. ya kan gitu. Alhamdulillah, iya, iya. Gitu. Ah, Ya saya jalanin aja gitu, dan oke, alhamdulillah udah 11 tahun, udah ratusan desa, ribuan anak-anak yang belajar gitu, dan mhm. itu semua gratis. Dan itu ada filenya, Bang? Maksudnya di medsos ada, Ada di di segala macam? medsos, di YouTube ada, di Ada. IG ada, di Facebook saya juga Oh, berarti perjalanan Abang ada ada semuanya, filenya ya? heeh. Oke, entar boleh kita lihat, Bang, Oh ya? coba ditembak aja gitu. Iya, iya. Ini bicara tentang seni rupa nih, Bang. Mhm, Ada berapa aliran jenis seni rupa di dunia? banyak ya Enggak, aliran, heeh, yang saya tahu nih, mhm, maaf, saya boleh minum juga dikit. mmm, Yang saya tahu, Bang, cuma beberapa, kayak mhm, surrealis, mhm, absurditas, terus realis mhm. dan macam-macam. Nah, Abang ada di posisi mana itu? Apakah Kalau di kalau surrealis? aliran tuh banyak sekali ya, Heeh. terus saya jelaskan dulu. Oke, jelasin, silakan. Aliran dalam seni Rupa? rupa Iya, khususnya ya, heeh, kalau pada umumnya sebenarnya mhm. ya, aliran itu sebenarnya, tercipta karena para pengamat atau kritikus atau penulis atau, para ilmuwan lah di Iya, bidang seni heeh, itu sebenarnya, mereka memposisikan, mengkaji satu karya ini ya, heeh, ini karya ini kok seperti nyata misalkan, maka oke. disebutkan realis, ya kan. Realis, ya, Maka mereka membahaslah tentang realis ini, oke. muncullah namanya realisme gitu. Realisme, iya. Kemudian karya ini kok nggak ada bentuknya, abstrak, maka muncullah namanya Absurditas, iya. abstrak ya. Abstrak ya? Eee, maka dibahaslah tentang itu gitu, maka Oke, adalah teori abstrak, mhm, realis, ekspresionis dan mhm, sebagainya. iya, Itu sebenarnya, mereka, mengkotak-kotakan itu supaya mudah untuk mengkajinya. So kalau dicampur baurkan akan susah, iya, ya kan, betul. secara teori gitu. Nah itulah munculnya, aliran-aliran itu. Saya kalau ditanya aliran apa, kepretisme gitu. Kata teman aliran kepretisme. Iya, iya. Kalau ya karena saya melihat karyanya apalagi sekarang main keprek-keprek Iya, iya, aja gitu. main Lihat karya kepretisme. karya gua Iya. dikeprek-keprek, pakai tinta Itu aliran dikeprek-keprek, baru tuh, Bang. aliran baru. Nggak ada itu, Enggak, kepretisme nggak ada. itu maka Nggak ada itu, baru keren kali juga ini itu. gitu kan denger ya. Iya, iya. Saya malah tahu dari teman juga tuh, "Oh, lu alirannya kepretisme aja, Ya. kalau lu berkaryanya dikeprek-keprek sih Iya, tintanya," iya, gitu, iya. ya kan. Heeh. Oke, saya sih posisinya khusus saya, kalau Iya, iya. saya bilang ekspresionis ya, Oh, kenapa? ekspresionis. Karena saya mengekspresikan langsung ya jiwa saya kepada objek-objek alam gitu. Mmm, Misalkan ini karya-karya misalkan ada ibu-ibu dengan anaknya, ini iya, semua live, langsung di alam gitu. iya, Ada para pemancing dan sebagainya, ya kan. oke, Saya lihat, saya ngerasain itu, kemudian saya ekspresikan mmm, langsung gitu. oke, kan ekspresi nih, Bang, Hmm. nggak beda jauh dengan realis, Bang? Oh beda, Bedanya di? beda, bentuknya. Oh Ekspresi gitu, kan langsung dia tidak kenal bentuk secara real lagi. Kalau oke, realis itu kan real, iya, bentuknya nyata, kelihatan. Ekspresionisme kelihatan bentuknya, tapi dia nggak sempurna, dia nggak real, dia nggak oh, detail. gitu, Karena dia langsung, itu perbedaannya? itu bedanya gitu. Oke, Makanya ada beda-bedanya karena ada pengkajian itu tadi gitu, mhm, iya kan? oke. Oke. Kalau Abang tadi sebut Bang Amri Yahya, Heeh, dia Pak kan Amri Yahya. kaligrafi ya, Bang? Ya, dia Kaligrafi Islam, tokoh kaligrafi, kaligrafi, seni batik. seni batik, ya, Mhm. itu realis tuh, Bang? Kalau dia itu abstrak. Abstrak? Nah, tapi kan mereka kan, basic-nya juga realis juga, ya kan? Oke, Abstrak dan kaligrafi. Dulu saya di Jogja itu kan, waktu di Jogja saya
mencari dong toko-toko yang bisa saya pelajari apa Iya segala iya. macam. Jadi dapatlah tempatnya kan di Heeh galerinya di Gampingan itu kan ya. heeh. Sempat ketemu sama beliau, Oh, ngobrol-ngobrol, heeh. belajar apa segala macam, lihat proses batik, lihat karya kuno itu kan luar biasa buat saya kan. Tapi kalau saya misalkan nggak datang, kata beliau, "Kamu bikin aja gambar, nanti titip di sini, nanti saya koreksi, nanti Mhm. kalau ini kamu datang ambil." Oh gitu. Saya nggak masih ada tuh bekas coret-coretannya Pak Amri Yahya. Oh Amriah ini ya? kurang ini kurang ini Iya kurang ini, saya belajarnya dari iya. situ gitu ya kan. Kemudian, di Solo saya ketemu Padula ya kan, tapi Heeh. bukan belajar tekniknya, tapi lebih banyak ke, eee, diskusi wawasan-wawasan itu, pengalaman gitu ya Oke kan, dan untuk memperkuat, eee, apa ya, keyakinan saya untuk di dunia seni gitu. oke. Kemudian dengan Pak Afandi, nah di Pak Ah, Afandi inilah yang betul-betul buat saya, tokoh yang paling menginspirasi oke. ya, baik secara, semangatnya maupun juga, galeri ini gitu, Apa Pak maaf, Afandi Bang gitu. Avandi itu alirannya Ekspresionis, heeh, ekspresionis gitu. ekspresionis. Berarti nggak beda jauh sama Abang? Eee, Sebenarnya beda ya, karena Oh. setiap pelukis itu kan Punya karakternya cara, pasti punya warna masing-masing, heeh. masing-masing. Cuma, karena sama-sama cara bekerjanya aja Iya, gitu kan ya. oke. Kalau Pak Afandi kan selalu langsung di alam, Iya, nggak betul. pernah foto, langsung di alam, Iya, lukis, dia betul. ekspresikan langsung kan. Iya, Saya juga begitu, gitu loh. oke. Dulu juga saya gambarnya di studio atau gambar potret, lama-lama itu jenuh gitu. Saya Mmm, melihat persoalan hidup itu hanya lewat begitu, terus saya gambar di studio kan spiritnya hilang, terus saya mau iya, mulai lagi kan susah gitu ya kan. oke. Udah saya langsung terjun ke alam aja langsung gitu, Iya iya, ya kan. Dan itu udah ribuan karya jadi itu, gitu. dahsyat. Nah itu stok kertas masih mau siapin lagi tuh, Iya iya. gitu. Nah, kalau Basuki Abdullah, Bang? Kalau masuk ke Abdullah dia natural. Lebih ke Oh, alam, alam juga tapi dia ke, realis naturalisme gitu heeh. ya kan, karena ada bentuknya ya, Nah, saya kesempatan nih, mhm mungkin Abang bisa bisa tahu mungkin pernah ketemu atau gimana. mhm. Kalau Pak Dula nggak pernah ketemu langsung Oh, waktu Basuki itu, Abdullah belum? belum, Pak Basuki Abdullah belum, Belum. gitu. Ini mungkin pesan nih, Bang, Heeh, buat seluruh anak Indonesia. Bro and sis, ini pesan dari Bang Asnawi untuk seluruh anak Indonesia. Apa, Bang? ya, buat anak-anak Indonesia itu ya, eee, mulailah kalian dari sekarang, terus berkarya, terus berinovasi, kembangkan terus potensi kreativitas, yang ada di diri kalian. Jangan pernah berhenti berkarya, jangan pernah berhenti berkarya, karena ke depan, proses belajar kalian itu nanti akan menentukan gitu Mhm. ya. Ke depan itu yang ditanya itu atau yang dibutuhkan itu bukan ijazah kalian, bukan nilai kalian, tapi, attitude serta apa yang sudah kalian, buat yang bisa gitu Mhm kan ya. mhm. Belajarlah terus menciptakan karya-karya, oke jangan jangan, melihat karya kamu sekarang, tapi lihatlah nanti, ke depan ya. Mhm. Dan untuk orang tua Iya. ya, terus bimbing anak-anak kalian, anak-anak kita dari sekarang ya, dari usia dini ya, karena potensi kreativitas mereka kalau tidak dibina dari sekarang, lalu Mhm. kapan lagi? Kalau bukan kita yang mendidik mereka, lalu siapa lagi Iya. gitu kan ya. Heeh. Karena, kalau kita tidak apa namanya, mengangkat potensi kreativitas mereka, Iya. nanti ketika mereka tumbuh dewasa tanpa dibekali dengan kreativitas, mereka akan kagok ya, Iya. dengan perkembangan yang begitu dahsyat. Mhm. Lah sekarang teknologi luar biasa, ya kan? Mhm. Teknologi itu sangat luar biasa Mhm. dan kreativitas itu bukan hanya di bidang seni lukis atau seni lainnya, tapi di bidang-bidang lain. Mhm. Intinya adalah kreativitas Mhm. dan attitude serta kreativitas itu yang akan dituntut nanti ke depan. Oke. Dan untuk, teman-teman seniman, Iya. ya, jangan hanya melahirkan karya, tapi tolong yuk kita juga membina anak-anak di sekitar kita, ya. Iya. Karena salah satu tanggung jawab moral kita bukan sekedar melahirkan karya, tapi juga harus bisa bisa membina anak-anak di sekitar kita supaya mereka juga tumbuh dewasa dengan segala potensi kreativitas mereka, Oke. gitu.
ya, buat, apa namanya, orang tua ya, jangan hanya bisa mendoktrin atau bisa memarahi anaknya, tapi berikanlah ruang buat anak-anak kalian untuk, menciptakan karya. Jangan melihat sekarang karyanya, tapi lihatlah nanti ke depan. Kalau Mhm. sekarang mungkin anak itu hanya coret-coret Iya, coret-coret gitu kan ya, mhm, tapi ke depan mungkin sekarang dia hanya bisa bikin pohon, bikin rumah, atau bikin apa gitu, tapi iya, mungkin 20 atau 30 tahun mereka menjadi arsitek, mereka bisa menjadi perancang dan iya, sebagainya. Sekali lagi jangan melihat sekarang ya, lihatlah ke depan gitu, mhm, ya. Karena mungkin ya kayak saya nggak melihat lagi anak-anak, itu bisa menciptakan apapun, tapi mereka sudah punya bibit-bibit kreativitas yang sudah saya siramin, iya, saya tumbuhkan. Nah, tinggal nanti ketika sudah tumbuh dewasa, mereka tinggal memetik buahnya. iya, Untuk siapa ya? Untuk mereka, iya, bukan untuk saya. oke, Dan itu saya bahagia ketika melihat mereka berkarya. oke, amin, Itu lebih dari apapun, iya. gitu. Oke. Oke, Bang Nawi, saya mohon terima kasih Oke, sama-sama. sudah Oke. dijamu, sudah datang ke sini, Eee, sudah silaturahmi. Insya Allah heeh. kami akan main lagi ke sini. Ya, oke, saya Insya tunggu, Allah, heeh. Bismillah. Tapi mohon maaf sekali lagi Apa ya, tuh? mohon maaf ini Oh seadanya ya. iya, Terus, biasanya kalau podcast itu datang ke studio ini justru saya yang didatangin. Wah, saya sebenarnya merasa dihormati gitu kan. amin, Ya, amin. terima kasih, ya. Enggak, kebetulan memang Mhm. kita sekali-sekali pengen keluar, Oh Bang. gitu. Jadi ini pertama kali ke Oh rumah gitu. Oh, Abang. itu jadi Alhamdulillah. pondasinya ini kan ya. Iya, ini pondasinya. Oke, Ini awal dari podcast oke. kami keluar Keluar, dari gitu. studio. Oke, Oke. maka teman-teman, "Loh, bukannya lo datang ke studio?" "Enggak, mereka yang datang," gitu. Heeh. Lah, karena mereka pingin ada background lukisan gitu. Lah Iya, kalau background lukisan saya yang datang ke sana, waduh repot juga gitu kan. iya, Nah, "Kamu aja deh ke sini." iya, Mereka setuju, ya udah oke. karena sama-sama setuju ya udah jalanlah Iya. gitu. Satu itu, Oke. kedua, kami malu studionya nggak ada lukisan, dekorasinya belum rapi. Oh Jadi gitu. takut ntar kalau Bang Nawi ke sana, Mmm. tiba-tiba dikritik abis, kita nggak bisa ngomong. Oh gitu. Mendingan kita ke sini. Terima kasih Oke. Bang Nawi. Mhm. Saya mau pamit Oke. dari ini Iya, sebentar. sip. Bro and sis, kami cukupkan dulu sampai di sini, cukupkan dulu sampai di sini dulu. So, Arif Linto Show. Ahai, sampai Oke. jumpa. Sip.